Kalau Bobby, dia itu sosok Bobby satu orang pekerja keras. Untuk sosok Bobby Builder yang saya kenal, mungkin banyak orang melihat kesannya nih orang serem gitu ya. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Saya Bobby Builder, terus terang lahir dari keluarga yang sangat sederhana. Kenapa saya katakan begitu? Karena memang saya sendiri lahirnya di tepian sungai. Jadi saya tepatnya lahirnya di Kumpe. Kalau di Jambi itu ada namanya Kabupaten Muara Jambi, di Kumpe namanya. Disitulah saya seorang Bobby Builder pada tahun 83 lahir. Berjalan waktu memang kenapa saya bilang sederhana, karena memang dengan fasilitas yang ada saat itu kita pun memakai sampan. Sampan itu semacam itu ya, semacam perahu kecil yang dimana untuk kita jalan ke kota itu kan waktu kalau banjir itu kita harus pakai sampan, pakai perahu kecil itu dayung sampai ke daratan baru kita bisa jalan ke kota. Nah, itu kalau di kota di situ pada zaman dahulu kita ada motor atau disebut Gojek saat ini. Yang jelas pada saat itu memang hidup keterbatasan juga ya, walaupun memang dari segi ekonomi lebih mampu daripada yang lain, tapi bagi saya kalau melihat flashback dari sederhana sih, kita keluarga sini sederhana. Dan kalau kita ditanya dan untuk bersaudara, saya Bobby, saya terlahir dari 6 bersaudara. Yang pertama saya sendiri yang paling tua, kedua ada adik saya namanya Rudy, ketiga Romi, keempat Roy, kelima Mariana, dan keenam adalah Sintiawati. Tentunya tumbuh dengan 6 bersaudara sesuatu yang sangat ramai di rumah ya. Saking ramainya kadang-kadang mama sendiri agak kewalahan untuk mengurusnya. Terkadang sampai-sampai saya sendiri atau adik sendiri main ke tempat nenek dan atau saudara lainnya. Ya cukup fun sih, cukup senang sewaktu kita bersaudara banyak untuk bisa saling mengisi waktu kita. Bagi saya itu sebuah rezeki, sebuah anugerah dari Tuhan yang dimana kami sekeluarga sampai hari ini semua rukun,
semua akur dan tidak ada kendala sama sekali antara hubungan kita adik-beradik ini. Sosok saya waktu kecil nakal setengah mati. Saya memang paling gede, paling tua di keluarga, tapi paling nakalnya luar biasa. Sosok kecil bodybuilder itu bisa dikatakan saya sendiri selalu memberikan contoh yang ya ada plus ada minusnya. Namun saya mencoba menjadi koko yang baik, koko yang bertanggung jawab, ya, menjadi kakak yang bertanggung jawab. Yang jelas pada saat saya kecil sampai dewasa memang banyak sekali lika-likunya. Masa kecil bodybuilder seperti yang saya katakan, saya lahir di tepi sungai Batanghari, berada di daerah Muara Jambi, yang dimana seperti anak kampung lainnya, saya bermain tanah, saya bermain cacing, saya bermain air, saya main sampan, saya dayung sampan. Masa kecil bodybuilder sangat nakal, yang jelas sangat nakal sekali. Sering ajak berantem adik-adiknya, ya, namanya selisih cuma setahun, ya. Yang jelas sesosok bodybuilder masa kecil orang yang paling bandel yang mungkin kalian akan temui. Itu bodybuilder masa kecil seperti itu. Sosok yang belum bisa memberikan inspiratif, malahan memberikan masalah kepada orang-orang di sekitarnya. Masih sekolah, ya, 6 SD kalau nggak salah. Masuk SMP 1 saya mulai pindah, ya, mulai pindah ke Australia. Di sana saya tinggal sendiri sama adik saya berdua, yang ada sepupu saya juga di sana untuk bantu kita. Namun berjalan waktu memang kita hampir dibilang berdua sama adik saya untuk mengerti tanggung jawab, mengerti hidup mandiri seperti apa. Di sana saya banyak sekali meresap banyak pengalaman dari sana. Salah satunya adalah saya sebelum masuk sekolah SMP-nya saya lakukan namanya English course. English course itu adalah belajar bahasa Inggris. Itu pun memakan waktu saya. Jadi seperti saya bilang tadi di awal, di SD saya 2 kali gagal, di Jogja saya 1 kali gagal. Sydney di Australia itu saya bisa dikatakan nggak ngapa-ngapain selama setahun karena English course, belajar bahasa Inggris. Jadi 4 tahun hampir sia-sia. Itu dia mungkin kalau waktu saya masuk SMP itu saya berstatus lebih tua 4 tahun dibanding teman-teman saya. Nah ini yang mungkin mereka nggak tahu, karena di dalam SMP tersebut atau di zaman saya SMP tersebut sampai SMA nggak ada teman saya pun yang tahu umur saya berapa, karena saya selalu cover, selalu menyembunyikan identitas umur saya. Itu menjadi polemik di sana, ya. Yang jelas saya sendiri SMP di sana tinggal atau sekolah di namanya KMC, daerah kecamatan di Australia, Sydney. Saya harus sekolah itu kurang lebih 1 jam naik kereta, naik bus, itu di North Sydney. Nama sekolah saya adalah Skate Redlands di North Sydney. Di situ adalah sekolah yang terkemuka, ya, yang dimana mungkin di sana rata-rata yang sekolah adalah dari luar juga, dari internasional juga. Di situ ada kelompok namanya kelompok Chinese dari China, ada kelompok namanya orang Vietnam, ada kelompok namanya orang Thailand, ada kelompok namanya orang Korea, ada Indonesia sendiri kadang-kadang terbagi lagi antara Sumatera dan Jawa, ada juga namanya ya tentunya orang bule. Jadi banyak sekali multicultural di sana yang saya temukan. Itu yang membuat kita saat ini, saya dan teman-teman SMP saya sampai hari ini, puji Tuhan sudah hampir 20 sekian tahun kenal mereka, nggak pernah lost contact, ya, nggak pernah lost contact. Nah itulah cerita soal SMP SMA di Australia. Kuliah inilah yang membuat saya sekarang
hari ini, yang membuat karakter saya sampai hari ini. Kenapa membuat karakter saya berubah? Karena saya mau jelaskan sedikit. Dari SD sampai dengan SMA itu saya 4 kali, bisa dikatakan 4 tahun nggak ngapa-ngapain, lebih tua akhirnya ya. Di SD sampai dengan SMA itu pun saya mau dibilang ranking saya itu selalu 5 besar dari belakang, bukan dari depan, dari belakang ya. Segitunya bodybuilder, sebandel itu bodybuilder ya. Dan singkat cerita, di kuliah saya sendiri berubah 180 derajat, gak tahu kenapa. Jadi di kuliah ini, di waktu saya kuliah, ada sesuatu event yang terjadi yang membuat saya sangat berubah. Terus terang, semasa saya dari kecil sampai dengan dewasa, karena mama saya mempunyai anak yang cukup banyak, 6 orang, yang dimana kita selisih umur hanya setahun. Jadi banyak waktu luang saya itu habis dengan nenek dan kakek saya, akong dan mama saya. Hampir bisa dikatakan grow up saya dengan mereka itu cukup besar, cukup banyak sekali waktunya. Sewaktu saya masuk kuliah, ada yang terjadi, yaitu saya kehilangan kakek saya, akong. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Itu yang membuat saya berubah. Itu yang membuat saya sadar bahwa saya telah kehilangan seseorang atau sosok yang saya kagumi ya. Akung saya itu memang orang keras, tapi dia punya personality yang luar biasa, punya karakter yang luar biasa. Yang jelas saya kehilangan kakek saya pada saat itu, dan disitulah saya berubah ya, berubah demi sedikit, karena bisa dikatakan dari SD sampai SMA saya itu 5 besar belakang. Dan di tempat kuliah inilah saya pribadi bersyukur kepada Tuhan, saya menemukan sosok wanita yang saat ini menjadi istri saya. Nah, singkat cerita, dari kakek saya meninggal tadi, ketemulah istri saya, yaitu Sherly Sanjaja, yang saat itu saya masuk pertama kali sekolah, masuk sekali kuliah, itu saya menemukan sosok perempuan yang cakep ya. Akhirnya singkat cerita, ini sedikit lucu sedikit, saya masuk ke lift di mana dia sendiri sudah masuk lift tersebut dengan memaksakan diri, karena waktu itu liftnya agak banyak orangnya, sudah memaksakan diri untuk masuk juga, karena saya nggak mau ambil kehilangan kesempatan untuk ketemu orang ini. Singkat cerita, dalam lift tersebut mau naik lantai ke-6 kalau nggak salah. Di situ saya tanya, halo, saya bilang kan, tadi kita sekelas ya. Tutur kata istri saya, atau waktu itu seorang mahasiswa juga, dia bilang ya. Singkat cerita saya tanya, nama siapa? Nama Sherly. Dia tanya balik, karena saya sudah tanya, dia tanya balik, mungkin karena nggak enak tanya balik, saya juga bilang, akhirnya saya bilang Charles. Singkat cerita, saya nanya dari mana, istri bilang dari Jakarta. Dia tanya balik dong, dari mana? Saya bilang Jambi. Karena saya lihat muka sewaktu saya ngomong Jambi, mukanya agak aneh, saya tanya balik, tahu nggak di Jambi? Dengan sontak dia bilang, saya tahu Jambi. Saya tanya di mana? Katanya di Kalimantan. Disitulah saya jatuh cinta kepada istri saya bahwa di Jambi itu adalah di Kalimantan ya. Akhirnya saya bilang Jambi itu di Sumatera. Oke. Nah,
Berjalan waktu belum jadi pacar, ya belum jadi pacar, masih hanya sebatas teman. Itu hampir 4 tahun kemudian lah, teman pada saat itu di kuliah, akhirnya kita married sampai hari ini punya 3 anak. Nah itulah seputar dari SD, SMP, SMA dan kuliah di mana saya lakukan atau saya jalankan seorang bodybuilder. Saya dari dulu tertarik menjadi pengusaha. Saya nggak tahu kenapa. Ya, yang jelas saya nggak pernah teriming-iming menjadi PNS. Mungkin karena sudah darah dari keturunan kali ya. Tidak ada terpikir mau jadi PNS, mau jadi pekerja untuk orang lain, tapi mau menjadi pengusaha. Karena saya merasa menjadi pengusaha itulah kita akan mengetahui jati diri kita. Menjadi pengusaha itulah kita bisa membuat lebih baik atau berbuat baik lebih banyak untuk orang lain. Ya, contohnya sebagai pengusaha tentunya bisa merekrut karyawan, ya, memberikan kesejahteraan buat karyawan tersebut. Jadi sebagai pengusaha dari dulu memang saya menjadi target saya seorang bodybuilder, menjadi pengusaha. Usaha bodybuilder. Jadi sewaktu saya kuliah selesai, saya sempat kerja namanya Holiday Inn di Australia sebagai porter. Porter tuh yang tukang angkat koper, dikasih tips orang $1, itu pun jadi, terima kasih banyak. Yang jelas pada saat itu saya sampai 1 tahun lebih ya menjadi porter. Di situ saya belajar banyak. Akhirnya saya pulang ke Indonesia, bantu papa saya. Kebetulan keluarga saya memang usahanya di galangan kapal, docking. Yang jelas saya bantu orang tua. Berjalan waktu, saya melihat banyak sekali waktu luang yang saya bisa lakukan. Akhirnya saya terjun sendiri, mandiri, sambilan membantu docking itu di perumahan developer. Jadi saya semenjak itu saya juga melakukan bisnis menjadi developer. Menjadi developer tentunya itu bukan sesuatu hal yang biasa, karena dari keluarga saya sendiri tidak ada pengalaman sama sekali tentang developer. Saya harus belajar sendiri, menggali sendiri, melihat orang punya pekerjaan dan sebagainya. Akhirnya berjalanlah developer. Pada saat itu saya jalankan namanya PT Global Pacific Sentosa. Dan di mana pada saat itu saya jalan waktu menemukan batu kerikil lagi di jalan. Ya, tepatnya umur 32 tahun, saya masih ingat sekali. Ya, 32 tahun. Saat ini saya 38. Ya, saya kolaps. Ya, kolaps. Itu bukan sesuatu yang mudah bagi saya. Ya, karena saya meninggalkan atau menyisihkan kurang lebih puluhan miliar utang yang belum terbayar pada saat itu. Dan itu menjadi cobaan terberat bagi saya maupun buat istri dan anak saya. Karena pada saat itu dengan segitunya saya bisa jalankan usaha, tapi pada akhirnya saya kolaps. Tapi itu yang tidak membuat saya patah semangat. Ya, ada kalanya memang pada tahun-tahun tersebut hampir 3 bulan saya nggak pernah keluar rumah. Ada kala juga sudah desperate, sudah putus asa. Dan kalian mungkin tahu putus asa itu maksudnya apa. Syukur puji Tuhan atas semua kehendaknya yang di atas, saya hari ini menjadi bodybuilder yang bangkit, ya, bangkit dari semua keterpurukan. Jadi hutang-hutang sudah ada, itu pun banyak sekali yang support, terutama keluarga inti saya banyak sekali yang support, dan sampai hari ini sudah selesai. Alhamdulillah, puji syukur Tuhan, semua selesai dan saat ini bisa jalan sendiri. Ya, terakhir kali saya melakukan atau membangun hotel, ya, mengoperasikan hotel di sana namanya Grand Maliboro Jambi, yang dimana pada saat itu saya jalankan kurang lebih sekitar 3 tahun,
ya 3-4 tahun kalau nggak salah, 3-4 tahun itu saya sendiri menjalankan itu, akhirnya tutup ya karena pandemi corona. Tapi saya sendiri dengan adanya pandemi corona ini membuat saya realize bahwa kalau kita menyia-nyiakan waktu maka kita akan kemakan waktu. Dan dengan adanya pandemi ini ya, akhirnya saya putuskan kemarin di bulan Juli saya memutuskan untuk menggratiskan Hotel Maliboro untuk dikelola oleh pemerintah untuk dijadikan isolasi pertama di Jambi yang gratis. Ya, isolasi pertama mungkin bukan Jambi aja tapi se-Indonesia untuk gratis. Ya, dengan kamar yang cukup banyak, dengan fasilitas yang cukup banyak, ya. Namun mudah-mudahan dengan adanya saya mengatakan ini, mudah-mudahan pemerintah sendiri baik itu kota maupun provinsi ataupun instansi terkait yang lainnya bisa merealisasikan hotel ini menjadi isolasi pertama yang gratis buat masyarakat Jambi tentunya. Jadi itulah usaha yang saya gelutin dari perkapalan, perumahan, dan juga yang terakhir adalah hotel. Serta ada bisnis-bisnis lainnya yang mungkin saya nggak akan sebut di sini, dan itu alhamdulillah puji syukur Tuhan masih berjalan. Kenapa saya masuk ke YouTuber? Kenapa masuk entertainment? Gak ada niat sih, gak ada niat sama sekali. Jadi saya cerita sedikit ya. Tepatnya di bulan Mei 2020. Di situ kita sama-sama tahu bahwa corona sudah mewabah di Indonesia. Dan pada saat itulah saya pikir bahwa waktu luang banyak sekali, usaha tetap jalan. Apa nih yang saya harus lakukan? Pada saat itu ada sepupu saya yang main YouTube mengatakan, kan daripada habisin waktu enak buat YouTube katanya. Lagi pula katanya semua video, foto bisa save di sana tanpa menggunakan hard disk, yang mungkin kita sama-sama tahu bahwa mungkin itu agak mahal. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Pada saat itu saya pikir bener juga, daripada pusing-pusing cari hard disk, nanti hilang, nanti rusak, enak masuk ke YouTube. Dari situ awal mulanya. Dan termotivasi oleh sepupu saya pada saat itu, dia mempunyai 22.000 subscriber ya, yang dimana nama YouTube-nya adalah Angelica Flair dan juga Ritali ya. Ada dua sepupu saya, yang satu sepupu satu lagi mengatakan bahwa dia bisa menghasilkan 10 juta sebulan. Saya pikir why not, coba aja ya, iseng buat dokumentasi keluarga sekaligus untuk simpan data-datanya. Ternyata saya ditipu. Kenapa? Karena 200.000 subscriber yang saat ini kita punya pun tidak menghasilkan 10 juta, malahan di bawah 10 juta. Yang jelas kenapa bisa masuk ke YouTube, karena berjalan waktu dari tadi awalnya hanya iseng doang, karena saya sendiri gak suka namanya di foto atau di video ataupun berbicara depan kamera. Saya masih ingat waktu itu saya melakukan teks video sama istri saya, kameramennya adalah istri saya. Itu sampai membuat opening sampai 20 kali, sampai istri saya pegel dan marah ya, sampai bete dia karena 20 kali hanya membuat opening. Dan di situ saya pikir udahlah, saya mungkin perlu pengalaman lagi. Nah, saya sempat tinggalkan. Akhirnya di bulan Juni, kalau salah di bulan Juni 2020 saya melakukan rekrutmen ya. Waktu itu saya merekrut beberapa karyawan dari hotel saya untuk menjadi staf saya, yang dimana saya memberdayakan mereka untuk
kerja lagi untuk di bagian entertainment. Nah, disitulah saya melihat dunia entertainment ini sangat unik. Kenapa? Karena bukan cuma kita menceritakan penghasilan, tapi di sini saya lihat saya bisa memberikan kebahagiaan ke orang lain melalui entertainment, melalui konten yang saya buat, memberikan canda tawa, memberikan keseruan buat penonton saya. Itulah kenapa sampai hari ini sudah 1 tahun lebih saya masih menggelutin dunia YouTube dengan saat ini alhamdulillah mempunyai 12 karyawan. Tim Bobby Builder mempunyai 12, mudah-mudahan bertambah lagi. Karena kenapa? Karena esensinya di sini saya melihat memberdayakan orang, memberikan orang rezeki, itu adalah salah satu tugas kita sebagai manusia, sebagai orang yang mempunyai kelebihan dari segi ekonomi. Melihat kondisi corona sendiri juga, tentunya itulah motivasi saya untuk memberikan dan memberdayakan masyarakat atau orang-orang yang ada talentnya, tentunya untuk diberikan kesejahteraan. Siapa yang menginspirasi saya? Seperti saya bilang tadi, yang sangat menginspirasi saya adalah papa saya. Saya cerita sedikit. Papa saya orangnya nggak banyak ngomong sama anaknya. Kalau ngomong tuh semua anaknya pasti dengar. Ya, papa saya orangnya yang luar biasa sabar. Semua cobaan yang dia hadapin dia sabar. Walaupun memang namanya seorang ayah mempunyai banyak cobaan, mempunyai banyak kendala, tapi dia tidak tunjukkan kepada anak-anaknya. Itulah sosok ayah yang saya tahu, seorang suami dari ibu saya yang saya tahu memperjuangkan sampai titik darah penghabisan untuk bantu anak-anaknya. Untuk itu saya mau ucapkan terima kasih kepada tentunya orang tua saya, papa saya, mama saya, mertua saya, dan juga istri saya pastinya, dan anak-anak saya, serta adik-adik saya yang sampai hari ini mereka support sekali. Bobby orangnya itu sangat suka membantu orang. Kalau misalnya dia mau membantu orang, tidak bisa kita cegah. Pokoknya yang dia pikir apa untuk kebaikan orang, pasti dia jalanin. Jadi kita tuh kalau jadi orang tua mau ngomongin apa, menurut dia merasa benar, pasti tetap dia jalanin. Dia tidak peduli orang tua bilang boleh, bilang tidak, pokoknya dia mau gitulah, harus dia jalanin terus. Sosok Bobby satu orang pekerja keras, berjuang untuk masyarakat Jambi. Contohnya mau bikin isolasi hotel, mau bikin isolasi untuk masyarakat Jambi. Bekerja keras orangnya, dan mau bikin bikin peti jenazah untuk masyarakat yang kena COVID begitu. Kerjanya kerja keras itu. Untuk sosok Bobby Builder yang saya kenal, Bobby Builder itu pertama dermawan, berbagi memang dari dulu, terus pantang menyerah pastinya, sayang banget dan sangat menghormati kedua orang tuanya. Makanya itulah alasan saya kenapa saya nikahin dia. Terus juga dia itu baik dan perhatian sama semua orang. Sebenarnya macam-macam banyak ya personalitinya. Mungkin satu yang cukup mencolok menurut saya, Bobby Builder itu orangnya determined. Jadi mungkin bisa dibilang kalau dia mau something, dia akan coba sedemikian macam cara untuk mendapatkan itu. Jadi di situ dia emang gigih, pantang menyerah. Ya dari situ ya mungkin saya bilang tuh karakter dia yang paling menonjol menurut saya, sangat-sangat determined. Sosok Bobby Builder yang saya kenal itu Bobby Builder orangnya baik, terus jiwa sosialnya sangat tinggi, ke siapapun dan agama apapun beliau orangnya baik. Bobby Builder itu anak saya, jadi semenjak lahir
sampai besar, ya kita tahulah dia punya sifat bagusnya apa, sifat buruknya apa. Itu ya saya sebagai orang tua tahu semua. Bobby kita kenal sejak dari lahir sampai sekarang. Kan Bobby anak saya sendiri. Sudah dari kuliah, waktu saya kuliah di Australia sini, kebetulan saya satu universitas bareng di SQ, berarti itu sekitar udah 16 tahun saya kenal dengan Bilder. Saat kita actually teman high school, pada saat sekolah di Sydney, Australia, saya masuk duluan. Dia masuk itu di year 9 SMP 3, berarti itu tahun 2000. Jadi udah kenal ya 21 tahun sekarang. Saya mengenal beliau itu sudah cukup lama, dari tahun 2008 saya sudah mengenal beliau. Kalau saya jadi orang tuanya ya bangga punya anak yang namanya Bobby Bilder, karena dia orangnya sangat suka membantu orang dan pula sayang sama keluarga, orang tua dia sayang sekali. Kalau Bobby, dia itu suka mau nyenangin orang tua, sampai dibilang, "Ma, kalau misalnya saya punya kemampuan apa-apa, saya tuh mau lah, pengen sayangin mama, nyenengin mama, mau ajak berangkat kemana-mana gitu." Bobby seorang yang bertanggung jawab, kerja keras. Apa yang dicita-citakan harusnya tercapai. Membantu orang yang, contohnya sekarang mulai mesin kopi. Bobby bantu orang kopi, bikin jenazah untuk orang, ya. Dan hotelnya mau dibikin isolasi untuk masyarakat Jambi. Dan saya paling senang Bobby banyak sosial sama masyarakat, memberi sembako ke masyarakat yang kurang mampu dan memberi uang untuk orang yang tidak mampu. Peranan dia menjadi seorang ayah sih ya, yang dia selalu memang menyempatkan waktu, walaupun terkadang sibuknya luar biasa, tapi dia selalu menyempatkan waktu untuk terkadang bermain, terus udah gitu bercerita entah apalah gitu, dan juga berdoa bersama anak-anaknya, diajarin cara berdoa, kita itu harus bagaimana gitu loh. Walaupun sebentar waktunya, tapi ya bermakna untuk saya dan anak-anak dan keluarganya lah. Dia lucu sih, in a way, sense of humor, mungkin bukan cuma sense of humor, mungkin dia just being himself, bersikap normal aja, I find it gimana ya, cukup lumayan humoris. Jadinya buat dia, denger dia ngomong, denger cerita dia aja, kita semua jadi ketawa aja gitu ya. Hal yang paling saya sukai dari seorang Bobby Bilder itu ya tadi seperti saya bilang, beliau itu orangnya ya baik, terus ramah ke semua orang, terus dia juga jiwa sosialnya sangat tinggi dan suka membantu orang lain tanpa pandang siapa, agama apa, dan pekerjaannya apa. Beliau itu sangat baik menurut saya. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Kalau Bobby, dia tuh suka ingetin, "Ma, obat sudah minum belum? Mama harus minum vitamin D, vitamin C,
dan vitamin E. Mama pokoknya vitamin harus minum dalam COVID kayak gini. Mama tidak boleh tidak ada minum karena vitamin D itu sangat membantu. Nah, dan dengan anak adik-adik dia pun sayang juga. Jangan sembarangan pergi mana-mana, soalnya COVID ini banyak katanya. Nanti kalau ada apa-apa susah. Waktu itu masih kecil, sudah banyak berjalan dulu. Kita sekolahnya di Australia. Ya, pas di sekolah saya ke sana juga beberapa kali buat jalan-jalan keliling Australia. Itu yang paling ingat. Bobby kalau mama ada waktu pasti ke Jambi, pasti orang tua diajak makan, dibuat keliling-keliling begitu. Bobby waktu paling besar, waktu bantu neneknya waktu sakit di Singapura, dibawa sampai ke Singapura, langsung melakakin, semua yang urus si Bobby sendiri begitu, sampai pulang ke Jambi. Untuk hal dan momen yang paling berkesan bagi saya, waktu itu kita di Australia sempat kita pergi ke Gold Coast. Nah di situ kita traveling bareng nih, yang benar-benar bisa dibilang nggak pernah kesana gitu loh. Jadi kita traveling bareng dan kita sempat nyasarnya itu ya kita puter-puterin itu tol. Udah nggak tahu berapa kali kita muter-muter di situ, tapi akhirnya sih keluar gitu. Itu sih yang paling berkesan traveling bareng gitu, hanya kita berdua. Jadi yang paling berkesan ya biasa dulu pas sekolah high school, ya biasalah sekolah di luar negeri, mungkin ada geng-geng in a way, yang Indonesia ngumpul bareng, ada yang Korea kumpul bareng segala macem, yang bule-bule semua. Nah ini Bobby Builder itu biasanya yang selalu belain kita Indonesia, apalagi kalau lagi kadang-kadang dipepet lah, dibully gitu sama orang-orang sana, orang-orang Korea itu yang kadang-kadang sering, jadinya dia yang maju duluan belain kita. Dan ya terus terang pernah dia sampai saking belain kita sampai berantem sama orang Korea, dan menurut saya itu ya satu momen yang ini paling saya ingat. Dia yang paling berani emang. Yang momen yang saya paling ingat sama Bobby Builder saat kita ada acara roadshow untuk ke panti-panti di Kota Jambi. Jadi kita itu setiap tahun waktu di kantor lama kita masih ada roadshow untuk membantu orang di panti-panti dan termasuk panti jompo. Jadi kita setiap tahun pasti ada roadshow. Nah di situ saya memang benar-benar melihat beliau membantu, memberi bantuan dan sumbangan untuk orang-orang. Jadi memang jiwa sosialnya sangat tinggi yang saya tahu ya. Dia tuh sebenarnya ya anak yang gimana ya, degil gitulah. Kalau misalnya mau membantu orang, kadang-kadang dia tuh lupa waktu. Kalau masa kecil dia, ada teman-teman dia, misalnya ada yang kesusahan gitu, dia mau menolong itu, suka mau menolong. Kadang-kadang kita bilang, Bob, kalau misalnya kawan kamu itu yang ini mamanya tidak pedulikan anaknya itu, kamu jangan ini, nanti sangka mamanya tuh ada apa sih anakku kok sering-sering main ke rumah kamu. Kalau orang lain yang tidak tahu, dia tuh suka membantu orang sampai tidak tahu waktu, mau sampai tuntas gitu loh. Jadi kadang-kadang lupa makan, sering saya marahin, kesehatan kamu harus jaga sendiri gitu. Bobby kalau dia bekerja sendirian, tidak mau diekspos ke luar dulu. Biasanya begitu. Kerjanya banyak sekali di rumah, bantu orang susah dibantunya, orang meninggal dibantunya, sampai malam. Kadang-kadang dia lupa makan. Memang mungkin ya orang itu selalu bilang dia itu sombong banget, terus galak, mukanya kan sangar gitu kan kalau misalnya memang orang belum tahu dia.
Tapi kalau memangnya udah tahu, pasti dia tahu orangnya tuh nggak begitu sebenarnya. Cuma memang mukanya itu kelihatannya ya galak gitu kan. Terus udah gitu orangnya kayaknya sobong banget gitu. Cuma sih nggak sih. Yang dari dulu saya kenal sama dia sih nggak begitu orangnya. Memang dia itu ya malahan supel. Maksudnya tuh apa namanya ya, friendly banget. Terus udah gitu membuat lingkungan, misalnya kita nih kalau misalnya lagi chatting nih sama teman-teman kan, lagi ngumpul gitu bareng sama teman-teman, kayaknya dia yang paling talkative gitu loh. Jadi ya dari itu tuh membuat grup itu tuh jadi kayak lebih hidup kalau ada dia. Kalau menurut saya ya dulu kalau misalnya di Australia begitu. Jadi kalau misalnya lagi ngumpul-ngumpul bareng teman tuh karena dia lebih talkative, yang ya banyak cerita, banyak bikin hal yang lucu-lucu, yang konyol-konyol, bukannya konyol es yang gimana sih, cuma ya bikin kita tuh jadi ya seneng gitu loh di sekitaran dia, karena dia gitu orangnya. Dan perhatian yang pasti ke orang, kayak walaupun ini orang nggak kenal deket, kita nggak kenal deket sama dia, jadi dia ini orang mungkin tanya dia itu sakit misalnya, kayak for example contohnya sakit COVID gitu kan. Nah, dia itu secara inisiatif dia untuk berikan itu vitamin. Padahal memang dibilang deket pun juga enggak sama orang tersebut gitu loh. Cuma ya karena mungkin dia punya perasaan mungkin kasihan atau gimana gitu kan. Makanya saya bilang dia itu perhatian banget gitu loh. Walaupun hal kecil seperti itu yang terkadang kita itu nggak kepikiran ya untuk berbuat seperti itu. Cuma dia itu ya dari hal kecil itu dia bisa kepikiran untuk seperti itu ke orang lain, memberikan vitamin, memberikan perhatian, diteleponin tuh orang tiap hari, gimana kondisi lu gitu loh. Itu sih yang saya amazed, bangga banget sama Bobby Builder. Kita berkawan udah cukup lama, 21 tahun, and it's been fun gitu loh. Jadinya dia baik gitu, jadi mungkin impression sangar atau galaknya itu mungkin banyak mengelabui orang ya. Hal tentang Bobby Builder yang banyak tidak diketahui orang lain ya, saya rasa sih semua orang pasti tahu ya tentang Bobby Builder, apalagi sekarang beliau juga sudah terkenal, dari viral-viralnya ya, saya rasa sih pasti orang kenal lah sama dia. Memang sih sepertinya Bobby Builder ini orangnya keras, tapi sebenarnya beliau sangat baik dan sangat peduli, baik sama karyawan ataupun sama orang lain. Jadi memang kelihatannya aja sih agak keras, tapi sebenarnya dia baik dan sangat mendidik kalau menurut saya. Pesan saya sebagai orang tua, pesan supaya Bobby tetap semangat jadi YouTuber, dan semoga Bobby terkenal di kalangan YouTuber. Dan ingat, jangan lupa sama teman-teman, saudara, semua yang saling membantu Bobby. Itu aja pesan mama, jangan lupa aja. Dan Bobby harus bersyukur, dan jangan lupa ingat saudara, adik-adik, jangan lupa juga semangatlah jadi YouTuber yang bagus untuk semua orang yang melihat dan mensubscribe YouTuber Bobby Builder. Untuk Bobby ya, semoga Bobby selalu ya sehat selalu, punya rezeki yang berlimpah buat keluarga dan masyarakat Jambi, dan berguna untuk nusa dan bangsa. Oke, terakhir pesan untuk Bobby Builder, suami saya, tetaplah jadi pria yang humble, rendah hati, dan juga tetap terus perhatian untuk orang lain dan keluarga kamu sendiri, dan juga jadilah sosok ayah yang bisa dibanggakan oleh anak-anakmu. Itu saja dari saya. Kalau ya pesan saya untuk Bobby Builder, teruslah be original, tetap be yourself, teruslah berkreasi. Itu saja sih yang mau saya sampaikan ke Bobby Builder. Emang melihat dia melakukan banyak
kreativitas melalui YouTube vlogernya. Moga-moga itu bisa memberkati deh. Terima kasih. Terus pesan untuk bodybuilder, teruslah menjadi orang baik, teruslah menginspirasi orang-orang di luar sana, memberi inspirasi mereka seperti beliau biar baik lagi terhadap orang lain, terus peduli, apalagi pada masa pandemi seperti sekarang ini. Pesan saya sih untuk bodybuilder, semoga subscribe-nya makin banyak, terus beliau juga terus menjadi orang baik. Terima kasih. Pesan dan pesan buat saya bodybuilder kepada semua penonton yang ada di rumah, yang ada menonton ini setanah air. Tentunya saya berpesan satu, hidup itu harus terus optimis, ya, karena kata siapa hidup itu mudah, dan kata siapa hidup itu harus susah. Kenapa? Karena apapun yang kamu lakukan sekarang, apapun yang kamu hadapi sekarang, itu adalah proses. Dan kalau kamu sudah menghadapi semua itu, itulah yang membuat karakter kamu sampai hari ini. Itulah yang membuat karakter bodybuilder sampai hari ini. Karena semua, insya Allah, mudah-mudahan rezeki dari Tuhan, semua cobaan, semua tantangan sudah saya pernah alami, walaupun memang dalam usia yang cukup muda ini orang bilang masih belum, tapi mudah-mudahan saya tahu sendiri dalam hati kecil saya bahwa saya sudah mengalami semuanya. Sekian.